Mengenal kitab-kitab Allah, buku PAI halaman 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Dan juga tentunya anak-anak hebat. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, anak-anak hebat, sebelum mulai kita mulai dengan membaca doa yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum mulai, Ibu tetap mengingatkan, belajar dari rumah, kalian tetap semangat, tetap sholat duha, dan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangat. Are you ready? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, udah semangat ya tentunya. Alhamdulillah. Kita mulai. Yuk yang punya buku PAI dan Budi Pekerti, kalian buka ya di halaman 16. Nah, kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat kan? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, beriman kepada kitab Allah adalah termasuk rukun iman yang keempat, yaitu yang pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kepada Rasul, dan keempat kepada kitab-kitab Allah. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, Allah memberikan kalimatnya, perintahnya, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian baca ya dan artikan sendiri. Di situ ada Quran surat An-Nisa ayat 136 yang menceritakan bahwa Al-Quran adalah diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Agar apa? Agar menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, itulah bahwa perintah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah yang ada di Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, bagaimana caranya kita meyakini bahwa kitab Allah itu adalah kitab-kitabnya yang diberikan kepada Rasul-Rasulnya, yaitu kita harus menjadikan kitab-kitab itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk mengatur kehidupan kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, Al-Quran kita adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat Islam. Maka dari itu, kita memiliki kewajiban untuk membaca, mengkaji, dan mengamalkan semua yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya adalah kita belajar tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dalam Islam mengenal Al-Quran, tapi sebelum Al-Quran, Allah memerintahkan atau memberikan wahyu-wahyunya kepada nabi-nabi sebelumnya berupa yaitu suhuf. Apa itu suhuf? Yaitu lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, ada 4 kitab suci yang diturunkan, yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, ya, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani
Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Nah, peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, terjadi pertama kali di Gua Hiro, ya, di kota Mekah. Nah, diawali Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 pada usia beliau yaitu 40 tahun. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, terdiri dari 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Nah, itu adalah 4 nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya dihafalkan ya. Selanjutnya adalah apa sih dari kitab Allah itu, isinya sebagai apa? Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Apa saja? Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu Allah memberikan contoh tentang perintah sholat, perintah puasa, zakat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, kitab itu memberikan contoh, memberikan aturan bahwa kita harus saling membantu, saling menolong antara sesama. Ya, tidak boleh bermusuhan. Kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Nah, yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, yaitu kita diajarkan untuk saling menyayangi hewan, memberi makan, ya, memberi minum, memberikan tempat tinggal. Begitu pula dengan tumbuhan. Kita harus merawatnya, yaitu menyiram, memupuk, dan sebagainya. Jadi kita harus saling menyayangi kepada hewan dan tumbuhan. Yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk misalnya mandi, menggunting kuku, ya. Kemudian kita berpakaian yang rapi, berhias diri. Ya, itu adalah salah satu contoh bahwa kitab suci pun memerintahkan kita agar memiliki akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah pelajaran bagaimana perintah Allah terhadap kita untuk beriman kepada kitab Allah, kemudian nama-nama kitab-kitab Allah, dan juga ajaran-ajaran yang terpuji dalam kitab-kitab Allah. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah sebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasulnya. Dan yang kedua adalah berikan contoh ajaran terpuji kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan, dan terakhir contoh ajaran kepada diri sendiri. Itu ya tugasnya ya. Kalian tulis di buku tulis, kalian foto, kalian share, berikan ke ibu. Ibu tunggu tugasnya dari ibu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat belajarnya. Dari ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.